Kita update hari ini bagaimana konsekuensi apabila galbay di pinjaman online ada kami. Apakah sudah punya DC lapangan atau pihak ketiga atau masuk selik OJK. Kita lihat perizinan aksesnya dan bagaimana penagihan dari DC-nya. Apakah sering melanggar SOP seperti pinjol yang lain, seperti hubungi di luar kondar atau daftar kontak. Selengkapnya kita akan bahas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bang RG. Semoga Sobat RG sehat walafiat, murah rezekinya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa di subscribe, hidupkan notifikasinya. Channel ini tidak hanya memberikan informasi saja, tapi juga dibantu solusinya. Oke, di sini saya sudah masuk ke aplikasinya menggunakan akun dari salah satu subscriber kita. Total yang dibayarkan ya 1.860.000. Sebenarnya total gagal bayarnya itu sekitar 6 jutaan. Coba kita lihat di sini detailnya. Di sini sudah 6.936.000 yang harus dibayar. Ya, total biaya layanan sudah mencapai 3.277.000. Ya, sudah 100% dari pinjaman pokok. Total bunga di sini 200-an ribu, ya. Pajak di sini 146. Coba kita lihat rinciannya di sini. Keterlambatan di angsuran ketiga yang belum dibayar. Yang pertama sudah, yang kedua sudah, yang ketiga 1.800.000 belum, yang keempat 1.600.000, kelima 1.600.000, yang keenam 1.600.000 ya. Jika dendanya melebihi dari pinjaman pokok sesuai regulasi yang ditetapkan OJK bahwa pinjaman online yang sudah mengantung izin tidak boleh melebihi ya 100% dari pinjaman pokok. Kita akan lihat yang sering dikirim DC. Ya, ini DC-nya sering melanggar aturan. Bapak. Iya. 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 Nah, ini yang sering terjadi bahwa DC pinjol terkait debitur ya. Di aplikasi ada kami. Pernah juga saya share di medsos. Pak. Dari ini ya. Salah. Salah. Salah apa lu? Salah apa lu? Lu punya utang di ada kami lu. Mau gua kirim alamatnya, Bu. Nggak jelas. Jadi DC tersebut ya melakukan pengancaman akan memesan lagi sebanyak-banyaknya ya order fiktif ke alamat teman kita itu. Maka dari itu teman-teman yang jika kedapatan seperti itu melanggar aturan jangan dibayar, hapus aplikasinya ya. Jika mau dilapor ke pihak yang berwajib. Itu sudah tindak pidana ya yang dilakukan oleh oknum DC pinjol ada kami ini ya. Oke, di sini kita lihat lagi perizinan aksesnya. Di sini perizinan aksesnya ada 4 lokasi kamera, mikrofon, notifikasi. Tidak ada daftar kontak di sini, tidak terdapat juga foto dan video, dan juga tidak ada penyimpanan. Jadi masih bisa dibilang aman ya. Namun untuk jaga-jaga antisipasi lebih baik dihapus menjelang mau dibayar, belum dibayar maksudnya dihapus dulu. Takutnya nanti di sini tiba-tiba diubahnya daftar kontak ya. Baik, selanjutnya masalah DC dan slik. Untuk aplikasi ada kami ini masih bisa dibilang aman, belum ada yang pernah dikunjungi dari DC-nya ya. Jadi ini memang tidak bekerja sama dengan pihak ketiga. Dari 2019 saya bahas masalah pinjol ada kami, belum ada yang pernah dikunjungi ya. Dan masuk selik itu nggak ada lagi yang masuk selik OJK untuk saat ini. Saat ini rata-rata pinjaman online itu masuknya ke Pusdapil. Pusdapil itu pusat data fintech lending. Semua data-data debitur yang gagal bayar di semua fintech pinjaman online itu khusus pinjaman online, pusat data fintech lending. Datanya dibuat di sana. Untuk yang gagal bayar ini udah banyak, udah ada yang tahunan, 2 tahun ya, udah nggak ada yang teror lagi. Bahkan ada yang sampai 3 tahun nggak ada lagi yang diteror. Ya baru-baru galbay wajar-wajar saja, masih menggebu-gebu. Ya penagihannya masih barbar, wajar-wajar saja. 6 bulan itu akan berkurang biasanya ya. Mau hilang bener biasanya itu 2 tahun. Walaupun ada misalnya 1 tahun 2 tahun itu desi-desi yang apa ya aja tuh mau ngerjain itu ya, mau cara menipu, gak usah ditanggapin yang itu ya. Karena itu kan udah tahun, udah lama, udah jelas itu udah ya kemungkinan besar masuk asuransi ya. Karena memang rata-rata pinjol harus bekerja sama dengan asuransi. Begitu regulasi yang ditetapkan OJK pada Januari 2024. Nah, jadi solusinya dari saya untuk sekarang hapus aplikasinya ya. Jika ada peneroran jangan direspon. Jika ada ancaman berupa ingin datang ke alamat silahkan ya, atau nggak usah direspon, itu nggak akan datang
Ya, jika ada ancaman akan lapor ke pihak yang berwajib, misalnya akan ditindak pidana, itu nggak ada. Pinjam online hukumnya perdata. Ya, jika ada juga ingin konfirmasi RT RW setempat, itu nggak ada, nggak akan sejauh itu. Ya, itu bukan urusan RT, masalah hutang kita. Ya, jadi semua itu hanya drama-drama cara-cara mereka ingin menakut-nakuti. Ya, namun ya teman-teman sebagai debitur mendapatkan seperti itu nggak usah direspon. Tentu mereka yang lebih panik karena mereka selalu ya mendapatkan tekanan dari perusahaannya, harus mencapai target. Kalau enggak tuh ya gaji nggak keluar, ya bonus nggak keluar, seperti itu ya. Yang jelas mereka ada tekanan. Jadi nggak usah di respon yang seperti itu. Jika ada juga yang ancaman ingin datang ke alamat tempat kerja, itu nggak ada juga, ya nggak usah direspon juga. Yang penting fokus sama aktivitasnya, hapus dulu aplikasinya. Insya Allah nanti ada rezeki, ingin bayar, silakan install kembali aplikasinya. Silakan minta negosiasi. Ini banyak kok, dari dulu saya temukan dari teman-teman kita yang minta negosiasi, banyak yang bisa. Bahkan setelah pemotongan bunga dan denda, misalnya pokoknya tinggal 1 juta, itu bisa dibayar 3 kali. Ada teman-teman kita yang seperti itu. Ya, dari 2019 ada. Cuma saat ini memang saya belum pernah menemukan lagi, tapi coba saja ya, karena ini pernah bisa. Nah, jadi tetap fokus sama aktivitasnya, jangan terlalu direspon. Itu semua penagihan DC. Itu malah bikin pusing, mengganggu ibadah, mengganggu ya sampai nggak makan, sampai nggak tidur, gara-gara yang dikirim DC. Padahal itu semua hanyalah drama-drama DC menakut-nakuti. Ya, oke, jadi itu saja informasi yang bisa saya berikan. Tetap semangat, tetap kuat mentalnya. Yang terpenting mengerti konsekuensinya, bahwa ketika gagal bayar di ada kami, ya seperti yang tadi, jika ya dipesan order fiktif, nggak usah direspon, ya nggak usah direspon. Jelaskan tuh ke kurirnya, saya nggak ada pesan, mana aplikasinya, mana buktinya. Saya ini tunjukkan ke kurirnya, ini saya diancam dari pinjol, makanya saya dipesan terus. Jelasin, nggak apa-apa, ya. Setelah itu nggak usah diterima itu dari kurir, biarin dikembalikan lagi. Itu bukan kamu yang pesan, ya, bukan teman-teman yang pesan, jangan takut, ya. Oke, itu saja informasi yang singkat ini. Nantikan di video selanjutnya saya akan bahas lagi resiko-resiko semua pinjaman online ketika gagal bayar, apakah aman atau tidak aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.